Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fadil Hudaya, nomor urut 34. Eh, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang arah perkembangan historiografi Indonesia. Yang kita mengambil kasus pada pertemuan kali ini adalah mengenai peristiwa G30S pada tahun 1965. Baik, di sini untuk skenario perkuliahan, ya ini untuk diketahui bersama bahwa pada 15 pertama itu nanti ada persepsi dan pretest yang akan saya berikan. Lalu kita juga ada tanya jawab, diskusi dan materi. Selanjutnya ada post test ya, dan ada beberapa kesimpulan. Itu juga bisa tanya jawab bersama saya. Baik, capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini itu teman-teman diharapkan supaya bisa menganalisis tentang perkembangan historiografi Indonesia, terutama terkait dengan G30S. Ya, jadi eh, mungkin nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan, baik itu bagaimana versi lama tentang peristiwa G30S ini dan bagaimana dengan munculnya apa namanya karya-karya baru ya, baik itu buku, karya ilmiah jurnal dan seterusnya maupun dalam bentuk video nantinya kita akan menganalisis eh, tentang G30S ini. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita akan memulai dengan persepsi. Di sini saya sudah menambah memasukkan link. Yang kelihatan masih PPT saya apa enggak, Bu ya? Mohon maaf. Ini Masih sudah, Pak, PPT. kalau di saya sudah berubah ini historiografi, guys. Sudah berubah di Wall ya. historiografi Hmm. Pak. Roda Yang acak. oke. Nah, Ya, ini seolah-olah saja. Ya, ini sebenarnya adalah nama mahasiswa asli saya. Ya, kita seolah-olah ingin menanyakan pengetahuan awal tentang materi pada hari ini. Ya, ya, saya anggap sudah eh, memberikan eh, tanggapannya. Ya, baik. Eh, kita lanjut ke materi karena beberapa eh, peserta apa, mahasiswa peserta sudah memberikan beberapa tanggapannya tentang pengetahuan awal tentang peristiwa G30S tersebut. Baik, selanjutnya di sini kita ada pretest. Ya, ini masih berkaitan dengan pengetahuan awal teman-teman. Di sini kita menggunakan quizzes. Eh, ya, dalam quizzes ini eh, ya di dalam quizzes ini ada beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan yang pertanyaan mengenai pengetahuan umum tentang peristiwa G30S yang teman-teman ketahui. Ya, di sini saya menganggap bahwa pretest ini sudah selesai dilaksanakan dan saya sudah mengumpulkan beberapa jawaban atau pengetahuan saya sudah mengetahui tentang pengetahuan awal eh, mahasiswa berkaitan dengan materi eh, tersebut. Baik, di sini kita sudah ini adalah materi ini untuk tahap awal. Ya, di sini ada video, beberapa video yang berkaitan dengan G30S. Jadi video ini silakan mahasiswa untuk menganalisis video ini disimak dan diambil, ya di sini judulnya ada 7 teori. Silakan diambil poin-poinnya masing-masing untuk nanti menjadi bahan diskusi kita. Ya, teman-teman ya, oke. Di sini ada link short answer. Ya, ini adalah bentuk jawaban berupa esai mengenai kesimpulan video tadi. Eh, ya, teman-teman silakan berpendapat mengenai video tersebut. Nanti saya akan mendapatkan jawaban teman-teman mahasiswa terkait tentang apa saja jawaban-jawaban yang teman-teman masukkan. Ya. Jawabannya nanti silakan dibuat berdasarkan namanya masing-masing.
Ya, ini ada video lain, versi lain mengenai G30 SPKI yang berhubungan dengan kekuasaan Soekarno. Ya, ini videonya lebih kurang 5 menit. Silakan dianalisis, disimak, dan terus. Oke, silakan buat kesimpulan lagi mengenai video yang kedua dan berikan jawaban esai secara singkat saja tentang apa saja yang bisa dapat eh, teman-teman dapatkan dari video tersebut. Nah, ini juga ada video tentang senyap, tentang ya silakan disimak dan diberikan masukan. Nah, ini juga ada video, ada 4 video ya. Baik, kita sudah memperhatikan beberapa video, ya video sebagai materi awal, itu sebagai pengantar awal video. eh Apa namanya? Yang sudah ditonton, sedangkan teman-teman yang dalam hal ini mahasiswa itu lebih kurang 15 orang, silakan teman-teman bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 3, ada 4 orang. Lalu diskusi berdasarkan video tersebut dan teman-teman juga sudah mendapatkan jawaban ya, sudah memberikan kesimpulan dari beberapa video tersebut. Silakan didiskusikan, silakan bertukar pendapat. Nanti silakan ditambahkan juga kalau misalnya teman-teman memiliki sumber lain yang membahas tentang peristiwa G30S, silakan diskusi. Selanjutnya setelah diskusi, teman-teman diminta untuk presentasi lebih kurang 5 menit masing-masing kelompok sebelum sebelum kita melanjutkan materinya. Baik, setelah teman-teman mahasiswa diskusi kelompok, setelah presentasi masing-masing kelompok selama lebih kurang 20 menit, ya ini masuk ke materi perbandingannya. Jadi mengenai G30S, ya ada banyak versi mengenai kasus tersebut. Ya, di dalam perspektif historiografi kita akan membandingkan karya-karya sejarah. Ya, di sini saya sudah memberikan gambaran tentang beberapa karya yang membahas tentang G30S tersebut. Yang pertama itu adalah buku tulisan Benedict Anderson dan Ruth McVie tentang A Primarily Analysis of October 1. Itu dalam buku ini dijelaskan bahwa ada penolakan narasi resmi yang menyebutkan PKI sebagai dalang utama G30S. Ya, setelah saya lihat jawaban teman-teman mahasiswa tadi mengatakan bahwa PKI adalah dalang peristiwa tersebut. Akan tetapi ternyata ada pengetahuan baru nih yang mengatakan bahwa ternyata eh, narasi resmi yang mengatakan PKI adalah dalang ditolak oleh Benedict Anderson ini. Ya, di dalam tulisannya juga, Benedict Anderson menyatakan bahwa ternyata sebenarnya peristiwa itu karena konflik internal di dalam tubuh Angkatan Darat, bukan atas gara-gara partai tersebut. Selanjutnya juga ada pertentangan narasi masa Soeharto, Orde Baru, sehingga buku ini sulit tidak boleh untuk beredar selama masa Orde Baru tersebut karena berbeda narasi resmi negara dan isi buku ini sendiri. Selanjutnya, buku kedua adalah buku John Rosa tentang dalih pembunuhan massal tentang G30S. Ya, dalam buku ini mereka menggunakan arsip militer, laporan integrasi dan seterusnya, dan mengatakan bahwa G30S itu konspirasi sebagian militer. Ya, akhirnya militer juga yang dituduh dalam buku ini, lalu dimanfaatkan Soeharto untuk merebut kekuasaan. Bahkan PKI itu dianggap tidak terlibat apapun dalam peristiwa ini. Selanjutnya ada beberapa artikel ya kontroversi penelitian Soeharto dan seterusnya. Artikel kedua dalam perspektif surat kabar. Jadi surat kabar itu juga memiliki pandangan masing-masing. Yang satu itu masih mempertahankan PKI dan yang satu itu eh, melawan propaganda PKI dan seterusnya. Lalu juga ada artikel lain mengenai G30S ini dan ada juga analisis tentang G30S PKI dan
penetapan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, selain apa karya ilmiah yang resmi, di sini juga kita bisa melihat bahwa karya sastra itu bisa menjadi bahan atau sumber untuk sejarah. Kenapa? Karena karya sastra itu apa namanya? Karya sastra menyampaikan apa yang tidak tersampaikan dengan baik, terutama tentang hal-hal kecil, hal-hal yang bersifat personal, pribadi, dan seterusnya. Di sini kita melihat ada dua karya sastra. Ini adalah novel. Yang pertama itu adalah Amba, berjudul Amba. Itu adalah tentang beberapa hal, tentang rekonstruksi sejarah G30S secara pribadi, lalu tentang Pulau Buru, tempat apa ekstapol ya yang dituduh PKI itu tempat mereka dibuang, eh, dan fokusnya ke trauma ingatan, trauma kolektif dan ketidakadilan sejarah. Jadi ada ini merupakan bagian juga apa namanya narasi yang melawan narasi Orde Baru. Selanjutnya Leila S. Chudori, novelnya yang berjudul Pulang. Itu adalah kisah diaspora orang-orang Indonesia yang berada di Paris ya. Mereka pada akhirnya berkumpul bersama eh, dan mereka orang-orang Indonesia yang terbuang itu tidak bisa kembali ke Indonesia karena ada identitas tertentu yang melarang mereka untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya G30S dianggap sebagai tragedi nasional dan ya negara menyingkirkan bahkan menghapus identitas mereka yang dianggap berbahaya. Baik, selanjutnya kita sudah melaksanakan diskusi. eh, Teman-teman mahasiswa sudah menyimak video. Teman-teman mahasiswa juga sudah memberikan pendapat mereka masing-masing secara online, dan saya bisa memantau apa namanya jawaban dari pertanyaan yang saya berikan pada kuis tadi. Eh, dan mahasiswa juga sudah melakukan diskusi secara berkelompok. Mereka sudah berdinamika, mereka sudah melakukan presentasi dan materi sudah ditambahkan juga oleh saya. Pada akhirnya ini adalah post test dalam permainan quizzes. Ini menyusun dalam bentuk 5 pertanyaan juga. Akan tetapi tingkat pertanyaannya itu adalah tingkat pertanyaan yang hot ya, yang membutuhkan langkah berpikir yang tinggi. Ya, Eh, dalam soal post test ini teman-teman mahasiswa diberikan waktu lebih kurang 5 menit untuk mengisi ini, untuk meninjau jawaban mereka, sehingga saya bisa mendapatkan mengukur sejauh mana mereka bisa eh, memahami materi yang telah perkuliahan yang telah diberikan. Selanjutnya refleksi ya, ini berkaitan dengan pengetahuan mereka yang baru. Kira-kira apa pengetahuan mereka tentang peristiwa G30S sebelum perkuliahan dan apa pengetahuan baru yang didapat setelah perkuliahan ini dilaksanakan. Ini akan diambil beberapa mahasiswa untuk mengemukakan pendapat mereka eh, sebagai perwakilan saja mengenai pengetahuan awal dan awal sebelum perkuliahan dan setelah perkuliahan dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan secara umum. Ya, ini adalah mahasiswa secara umum melakukan pertanyaan kepada saya sebagai selaku dosen. Baik, terima kasih. Itu peer teaching saya, Bu Ratu. Saya kembalikan ke Bu Ratu. Terima kasih Pak Fadil. Luar biasa ini kita paling tidak flashback aja mengenai sejarah ya. Sebenarnya ini menarik sekali materinya dan ini akan lebih menarik lagi sebenarnya ke mahasiswa tentang filosofi mereka. Selanjutnya kita serahkan ke Prof. Badinya. Silakan Prof, Ya. ditanggapin Prof. Ada komentar? Silakan. Ya. Apa namanya? Sebelumnya saya minta maaf Pak Fadil, ini nih praktek mengajar, bukan ringkasan yang Bapak lakukan. Ya, karena Ya, saya mengumpulkan, ya udah saya baca nih, gimana buktinya pembelajaran? Ya, ini praktek mengajar, bukan apa namanya ini ringkasan dari yang Bapak lakukan.
Nah, jadi bagaimana seharusnya ini kalau ini diwujudkan menjadi lebih bagus. Prosesnya udah bagus, namun prosesnya tadi ini sekali lagi itu perlu diungkapkan, diwujudkan sehingga orang lain bisa niru ini. Ya, pola-polanya udah bagus. Siap, Prof. Hanya satu saya ingatkan, ini sumber yang Bapak kemukakan tadi, aku baca semuanya. Itu adalah pendukung PKI yang terus sengaja I- pendapatnya itu. Iya, Prof. Ya, aku udah baca semuanya karena saya orang antropologi sosial sehingga aku baca itu. Iya, Prof. Ya, ini hati-hati. Ya, kalau dia ngomongkan misalnya enggak saat itu pada ini apa namanya September bulan apa namanya bulan Juni Juli berapa ribu Kiai Jawa Timur dibunuh oleh PKI. Nah, itu nggak diungkap oleh dokumen itu. Hati-hati Bapak ngambil di sana. Ya, ini Siap, Prof. berapa ribu itu dengan teknik mereka ini katanya ini apa namanya pertemuan ini setelah itu mengumpulkan para kiai setelah itu ngumpul ya ini telah di luar kampung itu dikelilingi oleh tokoh-tokoh PKI dibunuh semuanya kiainya oleh PKI. Itu nggak muncul dari Bapak sebutkan simbol-simbol tadi. Ya, Oh ya. udah baca soalnya. Hati-hati itu. Siap, Prof. Ya, ini. Saya perlu menambah sumbernya lagi, Prof. Ya, Tadi. perlu nambah lagi. Ya, Ya, ini. ya, Nah, itu yang itulah yang disimpulkan oleh beberapa pendukung Jokowi. Jokowi mengatakan tanggal apa namanya nomor 17 tahun 23 katanya nggak salah. Ya itu yang digunakan oleh Jokowi. Terus saja saya ini, masa seperti itu sudah bunuhin sekian orang dikatakan nggak bersalah oleh Jokowi. Kita harus memberikan kesempatan mereka kasih beasiswa. Itu ada ini instruksi perizinan nomor 17 itu. Ya, realita itu. Hati-hati itu. Ya, ya, Prof. ini sama saya khawatir Jokowi untung nggak terjadi ketiga. Ya, itu realita gitu. Ya, masa sudah seperti ribuan ya di Jawa Timur itu kayak dibunuh. Ya, gitu. Ya, Siap, Prof. hati-hati Ya, sumbernya itu ya. iya, ya. Ini. Saya akan menambahkan sumber Iya, ini. suasana Ya, ini. ya, 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 yang paling ngeri tadi, ya apa namanya, dia mengatakan ini saya pengen diskusi baik-baik, bagaimana bangun bangsa, kumpulkan setelah kumpul di situ, ya bahkan sekatanya sore sampai malam nggak dikasih makan, setelah itu orang sekitarnya itu, anak tokoh PKI semuanya, selatan pada kesulitan dibunuh semuanya. Itu itu nggak muncul di tadi yang Bapak sebutkan tadi itu. siap, Prof. Siap, Prof. Itu ya. Mungkin ada muncul di video mungkin, Ya, Prof. ya, Nah, ya. ya, Itu. Itu judulnya ini saya tahu itu kalau itu nggak muncul dan tulisan itu ya, adalah dari teman-teman Jawa Timur sewaktu saya kuliah. Itu nggak muncul dalam tulisan, tapi bermasing-masing daerah ngomong itu. Kalau hanya satu daerah mungkin subjektif ya. ya. Tuh. Ya sama dengan tahun 48 nih ngancurin itu Oh serupa iya, itu tahun ini apa 65 itu Madiun ya, Prof. Siap, ya Prof. Madiun itu nah itu sama realita nah itu hati-hati dari sumber terutama dari negara lain yang apa namanya ini mereka negaranya agak pendukung komunis kita akan dari sana seperti Korea Utara sama itu dengan yang diungkapkan yang Bapak ambil tadi ya pola-pola pikirnya mendukung PKI memang mau banyak komunis Oh, Cina sama nih karena polanya kan dianggap saya nggak benar pola kapitalis ya hati-hati itu ya ini iya, Prof. dikembangkan lebih lanjut diperbanyak lagi maka jangan sampai salah makna karena Bapak dosen sejarah masalahnya Iya, Prof. Iya, masalahnya itu ini jangan iya, sampai jadi salah gitu ya. iya, Prof. Ya. Siap, Prof. Ya, yang paling nampak lagi presiden tadi ini instruksi nomor 17 tahun 2003. Masa justru keturunan PKI harus dikasih beasiswa semua. Itu berbunyi di bahaya itu, ya. Ini apakah nanti akan menjadi orang yang tidak percaya pada Tuhan cuma ini yang mana? Ngikut katanya, yang orang nggak mampu pasti akan ngikut. Turunan ini supaya dapat beasiswa. Ya.
bahaya itu sebenarnya tuh. Iya, Bro. Itu Siap, Bro. efeknya besar sekali itu realita itu ya. Ini ya itu bukti realita sudah muncul dari instruksi Presiden nomor Iya, tujuh Bro. belas ya. Saat itu kan terus sengaja karena terus sengaja kalau kita lihat sejarahnya Jokowi itu bapak ibunya tokoh PKI. Bapaknya tokoh PKI, ini ibunya itu Sekjen Gerwani Indonesia. Kalau kita tahu itu, ya. Kemarin aku dapat sumber aslinya ke sana gitu. Hanya memang yang diakui supaya nggak keni, yang diakui itulah ibu angkatnya. Ibunya nggak diangkat supaya nggak kelihatan tujuannya Jokowi itu. Ya, ibu angkatnya orang Muslim memangnya, tapi ibunya nggak asli diangkat waktu cerita ke umum keluar. Ya, banyak juga itu. Itu kemungkinan jadi background apa itu. Ya itu saya menambahkan sedikit ya. Maaf agak Siap, Bro. lari dari ini karena saya lihat dari bahan-bahan itu sudah saya baca semuanya Siap, Bro. cenderung ini mengatakan poinnya PKI nggak salah sama Siap. yang dikatakan itu. Itu Iya, Bro. semuanya ke sana. Tapi kalau di sumber lain seperti hanya sumber-sumber dari Timur Tengah, Turki atau mungkin sumber-sumber ini bahkan ini yang agama itu walaupun bukan Muslim, Spanyol Hmm. itu benarkan bahwa ini komunis di Indonesia itu ganas. Itu sudah baca semuanya. Itu Iya, ya. Bro. Itu ini yang daerah agamanya kuat pasti mengatakan ke sana walaupun bukan Muslim. Itu bisa Anda cek. Tuh, Siap, ini. Bro. Ya, Saya saya kira tambahkan. selanjutnya Oke. apa namanya ya tadi pola Anda ada bagus, namun tadi perlu apa namanya bukti realita benar mereka presentasi, mereka diskusi, kemudian dapat itu wujud ditampilkan. Jadi waktu kalau ngajar sesungguhnya terjadi. Itu yang perlu saya ingatkan sana. Itu Siap. lebih bagus. Pola-polanya sudah bagus Anda usul ini. Hanya tadi merupakan ringkasan yang pernah Anda lakukan. Seharusnya karena ini praktek ngajar, ya, ini dengan teman-temannya, dan sehingga Anda melakukan proses pembelajaran yang sesungguhnya seharusnya. Biasanya di sini, ya. Saya kira itu masih. Silahkan selanjutnya. Siap. Terima kasih, Bro. Ya, 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 Oke, Prof. Badani, ya. memang kalau